Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Jen dan juga teman-teman semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan di mata kuliah pembelajaran matematika anak usia dini. Walaupun masih online, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melaksanakan perkuliahan. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini saya Rega Mariafini Pradipta dan juga Ibu Titin Supriyatin akan menjelaskan dan memaparkan tema mengenai permasalahan tradisi dan pembelajaran matematika anak usia dini. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah apa definisi, sejarah, dan karakteristik secara umum mengenai pembelajaran matematika, kemudian bagaimana pembelajaran matematika pada anak usia dini, kemudian apa saja permasalahan tradisi dalam pembelajaran matematika anak usia dini, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan terhadap permasalahan dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi matematika. Kita harus mengenal dulu apa itu matematika, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Matematika adalah salah satu alat berpikir selain bahasa, logika, dan statistika, itu menurut Surya Sumantri. Kemudian menurut KBBI, matematika juga didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Itu menurut Hasan Alwi. Kemudian menurut Russell Fendi, matematika sebagai ilmu deduktif, bahasa seni ratnya ilmu tentang struktur yang terorganisasi, dan ilmu tentang pola dan hubungan, itu menurut Russell Fendi. Kemudian ahli lainnya yaitu Sujadi dalam bukunya tahun 2000 mendefinisikan tentang matematika dalam 6 pengertian. Yang pertama, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir dengan baik. Kemudian yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Kemudian yang ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan-bilangan. Kemudian yang keempat, matematika adalah pengetahuan fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Yang kelima, matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. Dan yang keenam, menurut Sujadi, matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang tepat. Kemudian, bagaimana nih sejarah matematika tersebar gitu. Nah, sejak kapan ada matematika? Nah, matematika ini tentu saja sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika Nabi Adam turun sebetulnya konsep matematika ini, hanya secara istilah. Kemudian secara pengkajian matematika yang lebih detail lagi atau lebih banyak istilah ilmu-ilmu matematika itu ada ketika zaman Yunani kuno. Tapi kenapa kami mencantumkan zaman kenabian? Karena kita juga pernah mempelajari bahwa Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam, adalah seorang ahli di bidang matematika dikala zaman kenabian gitu. Lalu kapan nih penyebaran ilmu-ilmu matematika ini menyeluruh ke seluruh dunia gitu? Tentu saja melalui proses yang sangat panjang ya teman-teman gitu. Kita hanya menggarisbesarkan saja zaman-zaman sejarah matematika. Kemudian di zaman Yunani kuno kita sering mendengar ya teori Pitagoras misalnya. Kemudian di zaman-zaman matematika Babilonia gitu, kita sering juga mendengar tulisan matematika kuno gitu ya. Lalu rumus-rumus geometri, aritmatika dasar itu ditemukan oleh ahli-ahli pada saat itu, termasuk Pitagoras. Nah, kemudian zaman pertengahan yaitu pada abad ke-16 saat Renaissance Italia saat itu, yaitu zaman menengah Eropa. Di situ banyak naskah-naskah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, naskah-naskah matematika dari bangsa Yunani dan juga bangsa Arab gitu yang sudah mengembangkan matematika banyak diterjemahkan gitu. Jadi diproduksi kembali, dieksplor kembali, sehingga matematika lebih berkembang hingga saat ini. Selain itu, salah satu ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran tentang ilmu matematika yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, kita perlu berbangga karena ternyata salah satu ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran tentang ilmu matematika yang sangat penting ini, salah satunya adalah dari Muslim gitu. Seorang ilmuwan Muslim yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, ini tuh seorang tokoh yang sangat penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak matematika karena
Beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Beliau juga penemu geometri, angka-angka, serta ilmu-ilmu lainnya, ilmu matematika lainnya yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua hingga saat ini. Nah, untuk itu kita harus memahami bagaimana sejarah matematika dan bagaimana rumus-rumus yang struktur di dalam matematika. Nah, untuk apa nih penerapan sejarah matematika? Tentu saja yang pertama, untuk guru sendiri fungsinya sebagai fungsi sumber belajar yang menarik dan menyenangkan, kemudian menambah pengetahuan untuk topik yang sudah diketahui, lalu membuat siswa juga memahami bahwa matematika itu bukan pelajaran yang tanpa makna. Lalu untuk pembelajaran sendiri, sejarah matematika itu bisa menunjukkan konsep, metode, teori gitu ya. Lalu bisa memotivasi dan meningkatkan minat siswa dengan menghubungkan proses pengetahuan yang sekarang dan juga masa lampau. Jadi kita bisa membandingkan seperti apa pengetahuan sekarang dan masa lampau. Lalu matematika juga sebagai jembatan antara matematika itu sendiri dan disiplin ilmu lainnya. Lalu untuk membangun kemajuan personal dan keahlian seseorang. Jadi tidak selamanya berkaitan dengan matematika kemajuan personal ini. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana kita membangun kemajuan personal kita sendiri dan keahlian kita sendiri. Intinya adalah bahwa sejarah matematika itu akan menunjukkan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia gitu. Kemudian sejarah matematika ini juga dikatakan sebagai tujuan untuk menunjukkan pada kita semua bahwa matematika itu ada dan berkembang dalam ruang dan waktu untuk mendukung pembelajaran matematika hingga saat ini. Lalu apa nih tujuan pembelajaran matematika secara umum? Yang pasti yang pertama, matematika itu bisa melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Kemudian bisa mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Jadi matematika bisa mengembangkan kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu gagasan. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan dan tradisi pembelajaran matematika. Nah, perkembangan tradisi pembelajaran matematika ini ada 4 jenis teman-teman. Yang pertama adalah matematika tradisional, kemudian ada matematika modern atau new math, kemudian ada matematika back to basic, dan juga ada matematika masa kini. Yang pertama kita akan mengulas mengenai matematika tradisional. Nah, sejak Indonesia merdeka, tentu saja pemerintah memiliki program-program termasuk di dalam program pembelajaran matematika. Nah, untuk perkembangan matematika sendiri di sini ada matematika tradisional. Matematika tradisional ini memiliki karakteristik yang pertama mengutamakan keterampilan berhitung dan hafalan. Artinya, kekhasan lain dari pembelajaran matematika tradisional ini adalah menekankan hafalan daripada pengertian, menekankan bagaimana suatu itu dihitung, bukan mengapa suatu itu harus dihitung gitu. Jadi betul-betul guru itu seperti seolah-olah bertindak otoriter gitu. Kemudian penggunaan bahasanya juga lebih sederhana, masih sederhana, kemudian masih menggunakan konsep-konsep yang lama. Lalu permasalahannya apa? Nah, permasalahannya itu ya matematika tradisional ini masih menggunakan keterampilan berhitung dan hafalan daripada proses dan pengertian. Kemudian penggunaan bahasa dan istilah dalam matematika tradisional pun dianggap belum tepat. Lalu sulit berkembang karena masih menggunakan konsep-konsep yang lama. Nah, guru juga di sini mendominasi kelas, artinya murid hanya duduk diam, tidak aktif, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru gitu dan menyelesaikannya gitu tanpa terlibat dalam suatu pembelajaran. Yang kedua adalah matematika modern atau new math. Nah, karakteristik new math ini yang pertama adalah matematika modern memuat materi-materi yang baru. Jadi sudah ada perbaharuan gitu ya. Yang kedua, pendekatan materi menggunakan cara deduktif, lalu menekankan kepada pengertian dan menggunakan metode penemuan. Lalu matematika modern juga bahasannya harus lebih ditepatkan, lalu menekankan juga kepada struktur. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah banyak ditentang para ahli dan orang tua juga guru karena dianggap bebannya lebih berat gitu ya. Lalu matematika modern juga terlalu berorientasi kepada struktur, aksiomatik, abstrak, analisis, keakuratan notasi dan bahasa. Lalu hanya membantu anak yang pandai saja karena dianggap kurang memperhatikan keterampilan dasar khususnya dalam operasi hitung pada aritmatika. Lalu
matematika modern juga dianggap kurang ada hubungan dengan bidang studi lain. Artinya matematika modern ini dianggap sempurna gitu. Jadi hanya berdiri sendiri tanpa ada disiplin ilmu lain masuk ke bidang tersebut. Lanjut yang ketiga, matematika back to basic. Nah, dari namanya back to basic, berarti kembali ke awal gitu. Ini sebetulnya bukan gerakan pembaruan, tetapi tetap terlihat mundur gitu ya dari secara istilah. Nah, karakteristiknya apa saja? Nah, karakteristik back to basic ini betul-betul mengurangi beberapa topik dari matematika modern tadi yang dianggap bebannya lebih berat. Kemudian lebih menekankan kepada matematika yang praktis-praktis saja. Lalu lebih menekankan ke keterampilan dasar atau basic skill peserta didik gitu. Nah, permasalahannya apa nih gitu. Nah, ini memang tadi balik lagi ya, bukan gerakan pembaharuan, tapi tetap gerakan ini dianggap tergolong mundur gitu. Terus di dalam matematika back to basic ini, anak-anak yang pandai dalam hal kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan matematika akhirnya menurun karena kurangnya stimulasi yang lebih berat gitu ya. Kemudian anak-anak yang lemah hasil belajarnya justru meningkat gitu. Jadi itu dianggap juga suatu permasalahan atau ketidakseimbangan gitu di situ ada. Lalu yang terakhir, matematika masa kini atau kita sering mendengarnya matematika kontemporer atau pembelajaran matematika mutakhir. Nah, karakteristiknya apa aja? Yang pertama, pemecahan masalahnya kembali menjadi sentral pembelajaran gitu. Jadi setiap pembelajaran harus selalu ada pemecahan masalah gitu. Kemudian berubah nih dari kata-kata pengajaran menjadi pembelajaran karena dianggap pembelajaran itu lebih luas. Istilah pembelajaran itu akan lebih luas karena di perkembangan sebelumnya seperti matematika tradisional gitu, kemudian back to basic dan new math masih disebut pengajaran. Lalu yang ketiga, harus melibatkan alat-alat teknologi gitu. Nah, matematika modern ini juga menambahkan topik-topik baru yang berhubungan dengan teknologi seperti topik kalkulator, diagram alur, komputer, dan distribusi normal dan lain-lain gitu ya. Lalu permasalahannya apa nih di matematika kontemporer ini? Yang pertama adalah tuntutan teknologi yang semakin canggih, semakin maju gitu ya. Kemudian setiap anak harus mendapatkan pembelajaran matematika dengan waktu yang lebih lama dan lebih banyak gitu beban matematikanya. Kemudian harus selalu melibatkan teknologi di dalamnya seperti misalnya menggunakan kalkulator, menggunakan komputer atau apapun yang berhubungan dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat itu. Materi selanjutnya mengenai pendidikan matematika anak usia dini. Nah, apa sih pendidikan matematika anak usia dini ini? Pendidikan matematika anak usia dini itu adalah suatu proses belajar aktif tentang konsep dasar matematika melalui aktivitas bermain dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat ilmiah. Tujuannya apa? Ya jelas tujuannya adalah agar anak-anak mengetahui dasar-dasar pembelajaran matematika itu seperti apa dan lebih matang dalam perkembangan kognitifnya. Sehingga pada saat nanti anak akan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dan yang pasti tentu saja kita harus terus berorientasi terhadap kebutuhan anak. Nah, dalam pendidikan matematika anak usia dini, tentu saja kita harus memahami prinsip-prinsip matematika anak usia dini. Apa saja nih? Yang pertama, rencanakan pengalaman yang nyata bagi anak. Jadi harus betul-betul konkret, nyata untuk anak. Lalu 2, observasi kemampuan dan minat anak seperti apa. Kemudian yang ketiga, sesuaikan cara belajar anak seperti apa. Kemudian gaya belajar anak juga seperti apa, kenali. Lalu keempat, pendidik juga harus menjadi fasilitator. Tidak hanya sebagai pendidik yang hanya memberikan materi atau memberikan pembelajaran gitu. Kita harus menjadi fasilitator untuk anak-anak. Lalu yang kelima, berikan anak permasalahan dan konflik untuk memunculkan kemampuan berpikir, kemudian memunculkan rasa ingin tahu mereka gitu. Lalu yang keenam, kita harus mampu untuk merancang aktivitas sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tentu saja anak usia dini ini aktivitasnya harus banyak menggunakan konsep bermain. Lalu yang ketujuh, berikan aktivitas matematika bermakna yang selaras dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bawa tuh pembelajaran matematika itu pada kehidupan anak sehari-hari. Lalu yang kedelapan, buat pertanyaan-pertanyaan menarik, pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk yang tadi, untuk membuka rasa ingin tahu anak lebih besar lagi gitu ya, agar anak-anak juga bisa mengeksplor lagi apa yang mereka ingin tahu.
Lalu yang kesembilan, dorong atau motivasi anak untuk menjelaskan apa yang difikirkan oleh anak gitu, baik melalui kata-kata atau melalui simbol atau melalui gambar dan lain-lain. Lalu kita juga harus bisa menggunakan berbagai macam alat yang bervariatif dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Untuk materi selanjutnya mengenai bagaimana nih korelasi antara tumbuh kembang anak dan juga pembelajaran matematika anak usia dini akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Ibu Titin Supriyatin. Silakan Ibu Titin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Titin Supriyatin akan melanjutkan materi berikutnya tentang korelasi tumbuh kembang anak usia dini terhadap pembelajaran matematika. Apa hubungannya tumbuh kembang anak usia dini terhadap pembelajaran matematika? Pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak bayi. Bayi bereksplorasi dunia dengan indranya. Dia melihat, meraba, mencium, mendengar, dan merasakan. Setiap anak yang lahir memiliki rasa ingin tahu yang besar. Seperti misalnya anak bayi yang belajar tentang bagaimana mengenali suara ibunya dan suara orang lain. Lalu mereka belajar untuk mengetahui melalui aktivitas yang dilakukan pada saat mengira-ngira sesuatu benda sendiri dan belajar tentang pengetahuan untuk mengenal dirinya sendiri. Sedangkan untuk anak-anak usia 1-2 tahun, anak dibebaskan untuk bereksplorasi dan bereksperimen sebagaimana koordinasi otot-otot, indera rasa, penciuman, penglihatan, dan kemampuan untuk mendengarkan. Terkadang anak-anak menggunakan konsep dasar untuk mengumpulkan data. Untuk itu mereka membutuhkan kemampuan dalam observasi, hitungan, pencatatan, dan penyusunannya secara sistematis. Perkembangan belajar matematika pada prinsipnya anak menggunakan waktunya untuk bermain, bereksperimen, dan dengan bebas mengekspresikan dirinya. Dengan bermain, tanpa sengaja anak akan memahami konsep-konsep matematika tertentu dan melihat adanya hubungan antara satu benda dan yang lainnya. Penelitian terhadap pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan keberhasilan akademis secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan, yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar. Sedangkan menurut para ahli neurologi meyakini sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia terjadi pada usia 4 tahun pertama, yaitu 0-4 tahun. Sedangkan 80% terjadi ketika usia 8 tahun dan 100% ketika anak mencapai usia 8-18 tahun. Itulah sebabnya mengapa masa anak-anak dinamakan masa keemasan atau golden age. Sebab setelah masa perkembangan ini lewat, berapapun kapabilitas kecerdasan yang dicapai oleh masing-masing individu tidak akan. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan kecerdasan golden age atau masa keemasan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait dengan perkembangan anak, yaitu yang pertama ada perkembangan 6, yaitu perkembangan nilai agama dan moral yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk bersikap dan berperilaku. Lalu kecerdasan kognitif, yaitu berkaitan dengan pengembangan berpikir dan bertindak yang berkaitan dengan kemampuan logik dan berpikir anak. Lalu kecerdasan sosial emosional atau tahap perkembangan sosial emosional ini berkaitan dengan kemampuan anak-anak mengendalikan perasaan dan kemampuan sosial dalam memahami identitas dirinya sendiri, juga membangun hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Lalu ada tahap perkembangan seni, yaitu berkaitan dengan ide-ide kreatif anak, keaktifan mengeksplorasi segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu kecerdasan bahasa dan komunikasi. Kecerdasan bahasa ini adalah kemampuan anak untuk menangkap rangsangan suara dan visual dan cara untuk meresponnya kembali, dan bagaimana anak dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui bahasa sehari-hari.
Dan yang keenam adalah kecerdasan fisik motorik yang terkait dengan perkembangan motorik dan fisik anak, juga kesehatan dalam mengontrol pergerakan tubuh seperti motorik halus, motorik kasar, dan fisik kesehatan. Maka aspek perkembangan anak usia dini ini menjadi aspek yang penting dalam pembentukan kognisi dan membangun kemampuan kognitif anak agar anak mampu menerima kemampuan kecerdasan logik atau logika yang akan mengoptimalkan kecerdasan matematika anak usia dini. Teori pembelajaran matematika anak usia dini. Teori pembelajaran matematika tidak terlepas dari teori-teori kognitif tentang bagaimana anak membangun dan mendapatkan pengetahuannya. Yang pertama, menurut ahli Jean Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan, yaitu sensori motorik yang terjadi pada 0 sampai 24 bulan. Contohnya, anak bayi dapat membangun pengetahuannya, mendapatkan pengetahuannya dari aktivitas sensori motorik seperti meraba, merasakan, lalu mendengarkan. Contohnya, anak bayi dapat membedakan mana suara ayahnya, mana suara ibunya. Lalu pada tahap kedua, yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak dapat secara cepat mempelajari bahasa dan kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempresentasikan objek nyata atau konkret. Lalu pada seterusnya adalah tahap operasional yang terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun dan tahap konkret atau dewasa yang terjadi di umur 11 sampai dewasa. Lalu yang kedua, teori Vygotsky. Ahli psikologi yang berasal dari Rusia ini membagi 2 jenis perkembangan, yaitu alami dan budaya. Perkembangan alami mempengaruhi pemikiran bahwa dengan sendirinya anak belajar sehingga menghasilkan kematangan bagi dirinya sendiri. Sedangkan dalam perkembangan budaya, kematangan anak diperoleh dari interaksi antara anak yang lain atau dengan bimbingan orang dewasa dan kemampuan. Proses perkembangan budaya, anak bekerja dalam zona of proximal development. Zona ini menunjukkan batasan pemikiran anak secara mandiri dan dapat berkembang dengan bantuan teman atau orang dewasa. Sehingga Vygotsky berpikir bahwa anak pada tahap awal belajar membutuhkan bantuan atau scaffolding dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah teori Jerome Brunner yang mendeskripsikan bahwa perkembangan intelektual dapat berkembang sebagai proses dari mode inaktif, kemudian ikonik, dan terakhir simbolik. Pada anak usia 2-3 tahun mendapatkan beragam gambar rangsangan yang dapat dibentuk. Sedangkan anak pada usia 5-6 tahun dapat menggunakan mode simbolik seperti bahasa, gambar cerita, atau tulisan angka yang mempresentasikan pemikiran. 3 mode Brunner ini yang dapat ditemui dalam pengajaran matematika sekarang diantaranya adalah benda manipulatif, mental matematika dengan berpikir, mengingat gambar, mendengar, kinestetik, dan dapat menggunakan simbol angka dengan pemaknaan. Lalu ada pula teori Dines, yaitu teori dalam belajar matematika dari matematikawan bernama Zoltan Dines. Teori yang disampaikan Dines bertumpu pada gagasan untuk menampilkan matematika dalam bentuk yang nyata atau konkret dan menyenangkan bagi anak. Menurut Dines, pembelajaran dapat disajikan secara menarik melalui media benda-benda manipulatif, permainan, cerita, ataupun bahkan tarian. Dines percaya bahwa semua abstraksi yang berdasarkan kepada situasi dan pengalaman konkret akan dapat dipahami oleh siswa. Matematika di PAUD memuat 3 bidang inti. Yang pertama bilangan, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga geometri. Pengenalan bilangan. Pengenalan bilangan untuk anak usia dini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya dengan cara bernyanyi, 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau juga bisa melalui permainan.
yaitu permainan menggunakan benda konkret dengan menyebutkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu anak juga dapat menghitung jumlah benda, jumlah mobil kesukaannya, menghitung jumlah temannya di kelas, seperti itu. Pengenalan pengukuran. Pengenalan pengukuran pada anak usia dini ini berkaitan dengan seperti yang pertama, mengklasifikasikan panjang atau pendek, besar atau kecil, berat atau ringan. Lalu ada juga seriasi atau mengelompokkan benda konkret sesuai dengan warnanya atau ukurannya atau sesuai dengan bentuknya. Lalu guru juga pendidik bisa melakukan pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku seperti sendok, gelas, 2 sendok, 2 gelas, seperti itu, atau mengukur sesuatu atau lantai menggunakan langkah kaki. Pada kegiatan-kegiatan ini, guru dapat mengenalkan konsep pengukuran dengan berbagai cara, misalnya cooking class, seperti itu, atau menggunakan metode demonstrasi seperti sains dan lain-lainnya. Pengenalan geometri. Pengenalan geometri berkaitan dengan pengenalan bentuk seperti lingkaran, segitiga, kotak, maupun persegi. Lalu guru juga dapat mengeksplorasi pola. Guru juga dapat mengklasifikasi bentuk dengan benda konkret di kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh benda berbentuk lingkaran, yaitu jam dinding, gelang, cincin, kancing baju, dan sebagainya. Ada pula bentuk-bentuk lain seperti segitiga, kotak, dan lainnya. Tujuan dari kurikulum standar untuk belajar matematika yang pertama adalah belajar menghargai matematika, lalu menjadi percaya diri dalam kemampuan sendiri. Yang ketiga, menjadi pemecahan permasalahan matematika. Keempat, belajar berkomunikasi secara matematika. Kelima, belajar memberikan alasan secara matematika. Untuk mendukung keberhasilan kurikulum pendidikan matematika anak usia dini, maka guru dapat mempersiapkan beberapa upaya. Yang pertama adalah membentuk persiapan guru kanak-kanak yang profesional, lalu mendesain struktur institusi dan kebijakan yang mendukung belajar, kerja tim, dan perencanaan yang berkelanjutan. Lalu menggunakan proses kolaboratif untuk mengembangkan standar kurikulum dan penilaian yang berkualitas tinggi. Lalu menyediakan sumber belajar yang memadai. Hal penting dalam praktik pembelajaran yang pertama yaitu anak secara keseluruhan. Yang kedua, merencanakan program untuk memenuhi kebutuhan dan harapan anak secara khusus. Yang ketiga, pentingnya kegiatan yang diprakarsai anak. Keempat, pentingnya bermain sebagai wahana untuk belajar. Kelima, fleksibel dan menggunakan kurikulum yang terpadu. 7. Belajar melalui bermain. 8. Memberikan pilihan pada anak-anak tentang apa dan bagaimana mereka belajar. 9. Melaksanakan penilaian secara kontinu secara keseluruhan. 10. Bermitra dengan orang tua. Permasalahan pembelajaran matematika anak usia dini yang biasanya terjadi di masyarakat adalah yang pertama, stigma masyarakat mengenai matematika. Lalu kedua, kesalahpahaman orang tua, wali, dan pendidik. Ketiga, perasaan takut para pendidik karena aturan yang tidak memperbolehkan anak usia dini diajarkan calistung. Keempat, pendidik hanya menerapkan pelajaran yang ada di buku dan menggunakan pola pembelajaran lama. Kelima, masih banyak pendidik yang fokus pada hasil dibandingkan proses. Keenam, pendidik kurang memahami penyusunan RPP dan pemahaman konsep kurikulum matematika. 7. Lemahnya kerjasama antar teman ketika berkelompok. 8. Kurangnya motivasi dan minat belajar siswa. 9. Tidak semua anak mau mengikuti pembelajaran matematika. 10. Tuntutan orang tua terhadap calistung, baca, tulis, dan hitung. 11. Kognitif anak yang belum berkembang. 12. Karakteristik dan tahap tumbuh kembang anak yang berbeda-beda. 13. Kurangnya kreativitas pendidik. 14. Sulit menerapkan logika matematika pada anak usia dini. 15. Kurangnya solusi dalam penerapan pembelajaran matematika. 16. Kurikulum PAUD dan SD yang berbeda dan tidak seimbang.
Upaya yang dapat dilakukan untuk pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, pendidik harus memahami kurikulum matematika, STTPA, dan kebutuhan anak usia dini. Kedua, menggunakan prinsip bermain sambil belajar. Ketiga, pendidik harus kreatif dan inovatif. Keempat, memperbanyak referensi pembelajaran melalui pelatihan, media sosial, atau bertukar pengetahuan antar pendidik. Kelima, menerapkan prinsip matematika. Keenam, memahami apa yang disukai anak melalui media pembelajaran. Ketujuh, fokus kepada anak yang kesulitan pembelajaran. Kedelapan, memperbanyak AP atau alat permainan edukasi pada anak yang melibatkan kognitif. Kesembilan, bekerja sama dengan orang tua. Dan terakhir, sering membentuk kelompok secara acak pada anak. Kesimpulannya adalah, tradisi perkembangan matematika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu matematika tradisional, matematika modern, matematika back to basic, dan matematika masa kini yang kesemuanya memiliki karakter dan kekurangan masing-masing. Perkembangan pembelajaran matematika pada anak usia dini yaitu dimulai dan diawali dari lingkungannya sejak bayi. Permasalahan pembelajaran matematika pada anak usia dini juga bersifat kompleks dan dapat bersumber dari berbagai hal pada dasarnya yang dapat dipecahkan. Saran sebagai guru atau calon guru dan praktisi pendidikan, hendaknya juga kita tahu dan memahami bagaimana perkembangan pembelajaran matematika yang tepat untuk kebutuhan anak usia dini, agar dalam proses belajar tidak terjadi salah arah dalam memberikan stimulasi dalam perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan matematika anak. Guru juga harus menjadi guru profesional dan harus bisa memahami bagaimana penerapan pembelajaran matematika supaya lebih menyenangkan bagi anak. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.